Seluruh aset Prasetyo. Oh yang hapus sama gue yang hapus. Mas kok di rumah lo aja. Kau nunjuk gua. Ngapain lo di sini? Enggak. Sama gue yang hapus. Ger. Hai Lur, balik lagi ya sama Mas E. Nah, di video kali ini masih akan ngedongengin lanjutan film Kisah untuk Gary episode 2. Yang belum nonton Kisah untuk Gary episode pertama, masih kasih link di deskripsi ya. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng juga ya. Ya udah, daripada kalian cocot, kita langsung saja simak videonya. Di awal scene episode 2 ini, Gary terlihat marah karena Rio kurang ajar ke Dinda dan gak mau menghapus video rekaman tersebut. Gary pun kemudian membanting HP Rio dan terjadilah perkelahian antara mereka berdua. Beruntung teman-teman mereka saling melerai dan menenangkan mereka berdua. Sepulang sekolah, Dinda yang sedang menunggu angkot disamperin oleh Gary. Gary menawarkan Dinda untuk ikut dengannya dan akan diantarkan pulang. Namun Dinda menolaknya yang kemudian memilih untuk menaiki angkot. Sesampainya di rumah, Dinda harus melakukan apa saja sendiri, berbeda ya waktu dulu saat dia masih menjadi kaya. Dia melakukan hal seperti mencuci, memasak, menyetrika, pokoknya semuanya lah. Dan gak jadi anak manja lagi. Tapi karena gak biasa akan pekerjaan seperti itu, Dinda ini sering ngelakuin kesalahan dan kerjanya ini gak ada yang bener gitu. Setelah selesai dengan pekerjaan rumahnya, Ibu Dinda pun pulang dari mencari pekerjaan. Tapi sudah keliling-keliling, gak ada satupun yang menerimanya, bahkan teman-temannya tidak mau membantunya karena ia takut kalau dikait-kaitkan dengan kasus suaminya. Mereka pun berbincang-bincang dan menguatkan satu sama lain. Kemudian Dinda memberikan sebuah amplop yang berisi uang ke ibunya. Ibunya pun kaget dan bertanya ke Dinda dari mana yang mendapatkan uang tersebut. Dinda pun menjawab bahwa dia telah menjual HP-nya. Ini banyak banget cuy. Kamu dapat dari mana? Dinda jual HP mah. Keesokan harinya terlihat banyak siswa berkumpul di depan mading sekolah yang ternyata mereka lagi ngelihatin foto Dinda yang ditulisi "The Devil is Real" dan gambar Dinda ini nampak dicoret-coret. Kemudian datang Gary bersama kedua sahabatnya itu dan langsung merobek foto Dinda yang dicoret-coret tadi. Sedangkan Dinda dari kejauhan melihat apa yang telah dilakukan Gary dan sahabatnya. Saat pelajaran olahraga dan bermain basket, Dinda malah mendapatkan bulian dari teman-temannya. Tak terima dengan hal itu, Dinda melempar bola basket tetapi malah bolanya tersebut mengenai Jia yang mengakibatkan hidungnya berdarah lur. Karena perbuatannya itu, Dinda harus masuk ke ruangan BP dan mendapat peringatan keras atas perbuatannya. Setelah keluar dari ruang BP, gak ada angin, gak ada hujan, Dinda ini nyamperin Gary dan sahabat-sahabatnya yang sedang duduk di kantin. Lalu Dinda pun bertanya kepada mereka. Lo suka sama gue? Enggak. Lo berdua suka sama gue? Dinda, nggak apa-apa. Kita bersaing, Papa. Saat berada di depan kelas, Dinda ini nyamperin Gary lagi. Dan tanpa diduga, ia malah mencium Gary di depan teman-temannya dan meminta Gary untuk menjadi pacarnya. Jia melihat kejadian itu pun cemburu karena Jia juga suka sama Gary. Dan ternyata saat Dinda mencium Gary tadi, guru BP melihat hal tersebut dan langsung menyuruh mereka berdua untuk datang ke ruang BP. Hei, kalian! Saat di ruang BP, guru tersebut nggak mau lagi melihat Dinda ada di ruangan BP dan guru tersebut memberikan peringatan terakhir ke Dinda. Tetapi di sini Dinda malah melakukan tindakan konyol lur. Kamu juga ngerti kan sayang? Apaan sih? Dah dapat masalah, masih aja bikin masalah. Setelah keluar dari ruangan BP, Gary dengan tegas berkata ke Dinda bahwa dia nggak mau jadi pacarnya.
gue nggak akan pernah mau jadi pacar lo. Dan sepulang sekolah, Dinda dengan percaya dirinya menunggu Gary. Ternyata tebakannya benar dan dia meminta Gary untuk mengantarkannya pulang. Tapi kali ini Gary malah menolaknya, Lur. Akhirnya beneran kan lo kesini juga kan, mau nganterin gue pulang. Oke. Keesokan harinya di kantin, Dinda lagi-lagi mendapat bulian dari siswa-siswa di sekolah tersebut dan semua siswa itu melempari Dinda dengan sampah. Kemudian datang Gary dan langsung melindunginya. Gary lalu menyuruh mereka berhenti melakukan hal tersebut ke Dinda karena sekarang Dinda adalah pacarnya. Cie, aku banget nih, gentleman. Kalau gue masih lihat semua ganggu pacar gue lagi dan berhadapan sama gue. Saat pulang sekolah, Gary juga menawarkan tumpangan ke Dinda untuk pulang bersama. Awalnya Dinda ini menolak, Lur. Tapi kali ini Gary benar-benar ingin mengantarkannya pulang. Gary juga berkata bahwa dia setuju menjadi pacar pura-puranya Dinda dengan syarat Dinda harus mengerjakan semua tugas-tugas sekolahnya Gary. Herannya, lo harus kerjain semua tugas sekolah gue. Sesampainya di rumah, mereka bertemu dengan Bu Aisyah, yaitu mertua dari pembantu Dinda dulu. Saat masuk ke rumah, Dinda dan Gary mendapati ibunya sedang sakit. Karena ibu dan Dinda nggak punya uang, Gary kemudian pergi dan membelikannya obat. Malam harinya, Dinda terlihat ketiduran saat mengerjakan tugas-tugas sekolah termasuk milik si Gary tadi. Ibunya pun terlihat sudah mulai membaik dan menghampiri Dinda, yang kemudian menyuruhnya untuk masuk ke kamar. Tapi sebelum itu, ibu Dinda melihat buku milik Gary. Lalu Dinda mengakulah kepada ibunya bahwa dia di sekolah sering dibully oleh teman-temannya lantaran bapaknya ketahuan korupsi. Dia juga meminta Gary menjadi pelindungnya dengan syarat Dinda harus mengerjakan semua tugas-tugas sekolah milik Gary. Namun di sini ibunya nggak setuju, Lur, dengan cara tersebut. Ini nggak boleh, Dinda. Tahu. Ya. Kayaknya mama harus ke sekolah deh. Keesokan harinya, Gary berpas-pasan dengan Rio. Mereka pun kembali hampir berselisih dan berkelahi. Untungnya Dinda datang dan berhasil menghentikan mereka. Ayo. Apa sih? Rio. Ya maju. Apaan sih? Setelah Rio pergi, Dinda kemudian menyerahkan tugas-tugas Gary yang telah diselesaikannya. Saat Dinda ingin bicara sesuatu yang penting ke Gary, tiba-tiba muncullah seorang wanita cantik yang lewat di depannya. Pandangan Gary pun tak lepas dari wanita tersebut. Karena urusan dengan Dinda dirasa tak terlalu penting, Gary pun menyuruh Dinda untuk membicarakan hal itu nanti saja. Dan ia pun kemudian mengejar wanita tersebut. Saat di kelas, Dinda kembali dibully, Lur. Dan dia mencoba menulis sesuatu yang jelek tentang Dinda. Tulisannya ini menyinggung Dinda bahwa masa depannya ini kosong sama seperti dompetnya juga. Hal itu tentu membuat Dinda marah dan mencoba mendatangi Jia. Tapi tak lama kemudian guru datang dan dia terpaksa menahan emosinya. Guru tersebut kemudian membagikan hasil ulangan mereka. Dan di sini Jia merasa senang ya, karena dia mengira kalau dia memiliki nilai paling tinggi di kelas. Namun ternyata Dinda nilainya lebih tinggi darinya, yang kemudian Dinda balik mengejek Jia. Dan saat di kelas Gary, datanglah murid baru yang tak lain wanita cantik tadi bernama Raini Salendra. Di sini Gary menyuruh temannya yang duduk di sebelahnya untuk pindah agar Raini ini duduk di sebelahnya. Saat istirahat, Gary dan teman-temannya nampak sedang bermain basket. Kemudian datang Raini dan duduk di kursi penonton yang kemudian terlihat sedang membaca buku. Gary yang nampaknya suka sama Raini ini pun berhenti bermain basket dan mencoba menyamperin Raini. Setelah ngobrol, ternyata Raini ini mengetahui sedikit tentang permainan basket karena kakaknya juga pemain basket. Setelah itu Raini pergi karena Raini ini merasa nggak ada hal penting lagi yang perlu dibicarakan dengan Gary. Istilahnya jual mahal lah dia nih yo. Keesokan harinya saat di kantin, Budi dan Adi terlihat sedang membicarakan Raini karena mereka berdua juga terpesona akan kecantikan Raini. Mereka berdua saling percaya diri kalau Raini ini mau dengan mereka. Dan tak lama kemudian datang Gary dan mendengar perdebatan mereka berdua. Kemudian Gary berkata kalau dia akan nanya langsung ke Raini apakah Raini ini menyukai mereka. Tapi dengan syarat mereka berdua ini harus memberi Gary ini uang 50.000.
Yo istilahnya uang jalan lah yo. Kan lu. Duit dulu tapi. Cap gua cap. Setelah mendapat uang 50.000 itu, Gary pun nyamperin Raini. Tetapi bukannya menanyai apakah Raini ini menyukai Budi dan Adit, dia malah ambil kesempatan untuk dekat dengan Raini dan membicarakan tentang basket. Dia juga mengajak Raini untuk masuk ke ekskul basket. Dan tak lama kemudian dari kejauhan nampak Dinda memperhatikan mereka berdua sambil senyum-senyum. Wow, ini pasti ada rencana jahat yang mau dilakukan Dinda nih. Yang pada akhirnya kisah untuk Gary episode 2 ini pun berakhir. Nah, piye lur ceritanya? Masih mau dilanjut episode 3? Kalau menurut Mas sih, kisah untuk Gary ini bisa dikatakan alurnya ini unik sih ya. Dan cocok untuk anak-anak muda zaman sekarang. Tapi sayangnya lur, film ini tayang setiap hari Jumat untuk per episodenya. Kan lama, udah kayak nungguin One Piece aja yo. Oke, mungkin sekian video kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dan jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, tolong subscribe dulu ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton. Wassalam, sampai jumpa dan bye-bye.